Shalom teman-teman dan saudara-saudara sekalian, apa kabar? Saya yakin dan percaya teman-teman semua tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun masa-masa sekarang banyak rintangan, banyak tekanan hidup, tapi saya yakin dan percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke episode yang keempat di dalam program Ketahui dan Lakukan yang sudah kita laksanakan dalam 3 minggu ini. Hari ini saya akan membahas mengenai kasih. Karena kasih sangat penting bagi setiap orang percaya, karena di mana ada Allah, di situ ada kasih. Di mana ada orang percaya, di situ harus ada kasih. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ke-39. Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu di dalam hukum Taurat ada 10 hukum yang berasal daripada Allah, dan sisanya itu manusia yang membuat. Jadi total dari hukum Taurat tersebut ada 613 hukum, yang dimana 603 itu buatan manusia dan 10 itu buatan Allah sendiri yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Dalam merangkum seluruh hukum-hukum Taurat yang sudah ada, Yesus menyimpulkan bahwa hukum yang terutama adalah kasih. Hukum yang terutama itu ada 3. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Dan yang ketiga, kasihilah dirimu sendiri. Makanya kasih itu sangat penting, karena kasih itu berasal dari Allah. Tanpa kasih, kita tidak bisa diselamatkan. Tanpa kasih, kita masih di dalam belenggu dosa. Kasih terdiri dari 4 yang didapatkan di dalam Alkitab. Yang pertama itu ada kasih agape, kasih phileo, kasih storge, dan yang terakhir kasih eros. Saya akan jelaskan keempat ini. Yang pertama, kasih agape. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat, seperti Allah kepada umat manusia. Kenapa saya bisa bilang kasih tanpa batas? Karena Allah mengasihi kita tanpa batas. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatan kita kepada Tuhan, kita tetap dikasihi Tuhan dengan cara Allah merencanakan karya penyelamatan kepada umat manusia yang dilaksanakan oleh Yesus dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus manusia daripada dosa, sehingga kita harusnya mengerti bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar itu diberikan kepada setiap kehidupan kita. Makanya di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ingat, harus digarisbawahi bahwa sebab Allah adalah kasih. Berarti pribadi Allah itu adalah kasih. Seluruh diri Allah itu penuh dengan kasih. Tidak hanya kasih, tapi penuh dengan kekudusan dan kesucian yang ada di dalam pribadi Allah itu sendiri. Makanya saya mau katakan agape itu adalah kasih tanpa syarat. Karena Allah mengasihi kita tanpa syarat, tanpa menghitung balas budi yang biasanya dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, kasih phileo. Kasih phileo ini kasih yang menggambarkan persaudaraan, seperti kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya sesama dalam pekerjaan kantor atau sekolah atau kuliahan dan sebagainya. Itu dikategorikan sebagai kasih phileo. Yang ketiga, kasih storge. Apa itu kasih storge? Kasih storge itu kasih orang tua kepada anaknya. Seringkali anak-anak suka melawan sama orang tua yang zaman sekarang, zaman anak tahun 90, 2000, 2000-an, zaman dimana
anak 90-an dan 2000-an itu sudah mulai berani untuk melawan orang tua, sudah berani untuk membentak orang tua, sudah berani untuk membangkang kepada orang tua, tanpa memikirkan bahwa hubungan orang tua dan anak itu sangat erat karena ada ikatan darah. Makanya saya bilang kasih surga ini adalah kasih orang tua kepada anak, karena ikatan yang begitu kuat tersebut membuat orang tua sekalipun anaknya berbuat salah, dia tetap mengasihi, tidak membuang, tidak menelantarkan anaknya. Dan yang terakhir, kasih eros. Ini yang sering diperdebatkan oleh orang-orang percaya bahwa kasih eros ini kasih yang penuh dengan hawa nafsu. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab, kasih eros adalah kasih kepada lawan jenis yang kita sukai atau yang kita cintai. Itulah kasih erosnya sebenarnya. Tetapi pengertian kasih eros yang suci ini sudah disalahgunakan oleh manusia, hingga pengertiannya berubah, yaitu kasih yang penuh dengan hawa nafsu. Karena kasih eros sering ditentang oleh orang-orang percaya karena penuh dengan hawa nafsu. Ketika banyak orang-orang percaya suka raba kiri raba kanan, suka ratakan kanan dan kiri, hingga nanti sampai perutnya melendung lah gara-gara ratakan kanan dan kiri segala macamnya. Dan inilah yang menjadi kekeliruan bagi orang-orang percaya, padahal sebenarnya kasih eros itu kasih yang kudus, kasih yang suci. Makanya saya mau katakan, sebab kasih bukan suatu hal yang biasa. Ingat, kasih itu bukan hal yang biasa, tetapi kasih adalah hal yang luar biasa. Kenapa saya bilang kasih itu hal yang luar biasa? Karena kasih itu berasal dari Allah. Ingat, kasih itu luar biasa karena kasih itu berasal dari Allah itu sendiri. Dan Yesus memerintahkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus untuk mengasihi. Tetapi ingat, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi bukan berarti Yesus tidak mengasihi kita juga. Sebelum dia memerintahkan kita untuk mengasihi, sebelum kita kenal kasih itu sendiri, sebelum kita diselamatkan karena kasih Allah, dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saya ulangi, 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya untuk itu saya mau mengingatkan kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian untuk mengerti bahwa kasih itu penting. Tanpa kasih kita nggak bisa buat apa-apa. Tanpa kasih kita tidak bisa sampai sekarang seperti ini. Tanpa kasih kita hanya butiran debu, kalau kata lagu-lagu yang aku tanpamu butiran debu, ya gitu-gitu ya. Makanya di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengemegahkan diri dan tidak sombong. Barang siapa yang mengasihi, dia punya 4 poin, yaitu sabar dan murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri sendiri, dan tidak sombong. Seringkali banyak orang percaya yang ngomongnya sudah mengasihi, berkhotbah sudah mengasihi, tetapi hatinya tidak penuh dengan kasih Allah. Terkadang kita ngomong di khotbah-khotbah untuk hamba-hamba Tuhan yang berkata, kita harus mengasihi Tuhan karena Allah sudah mengasihi kita. Untuk itu, seperti yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, untuk kita selalu mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Padahal kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak mengasihi istrinya, dia tidak mengasihi pacarnya, dia tidak mengasihi anaknya, dia tidak mengasihi orang tuanya. Untuk itu, keempat hal ini harus kita lakukan, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. Sebagai kesimpulan yang ingin saya bagikan adalah, kasih itu berasal dari Allah. Karena tanpa kasih, manusia tidak akan memperoleh keselamatan. Tanpa kasih, manusia tidak dapat terbebas dari belenggu dosa. Tetapi karena kasih Yesus kepada kita, kita dapat merasakan keselamatan yang kita dapat dari
Allah. Untuk itu teman-teman, saya yakin dan percaya kita harus tetap mengasihi, kita harus tetap dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.